Pembangunan infrastruktur listrik menjadi salah satu poin dalam paket kebijakan ekonomi jilid 9. Lantas sejauh mana kebijakan baru pemerintah tersebut bisa mendorong pemenuhan kebutuhan listrik di tanah air? Untuk membahasnya telah hadir Direktur Perencanaan Korporat PT PLN Persero Nike Widiawati. Selamat malam Ibu Nike, terima kasih sudah hadir di Berita 1 TV. Ibu, jadi paket kebijakan ekonomi jilid 9 ini yang baru saja dikeluarkan oleh pemerintah, manfaat besarnya untuk PLN ini khususnya apa, Bu? Ya, jadi pemerintah memberikan penugasan kepada PLN sekaligus memberikan juga kemudahan. Jadi setelah kebijakan ini keluar, ada Perpres, 2 Perpres yang dikeluarkan pemerintah. Perpres nomor 3 itu terkait dengan pembangunan proyek strategis nasional. Kemudian Perpres nomor 4 yang sebentar lagi akan keluar, ini khusus untuk percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Jadi beberapa kemudahan diberikan oleh pemerintah yang selama ini menjadi kendala bagi PLN dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, gitu ya. Oke, berarti payung hukumnya nanti akan semakin jelas karena adanya Perpres ini. Betul, betul. Perpres ini sendiri jadi kapan rencananya akan keluar, Bu, khususnya yang nomor 4 ya? Nomor 3 sudah keluar. Ya, mungkin dalam pekan-pekan depan. Mudah-mudahan kami harapkan begitu ya. Karena ini menjawab 4 permasalahan. Jadi selama ini keterlambatan yang terjadi dalam pembangunan ada 4 hal sebetulnya. Oke, apa Satu saja, adalah masalah perizinan dan pembebasan lahan. Perpres ini memberikan tata waktu dan tata laksana yang bisa mempercepat. Dari yang tadinya 923 hari, sekarang menjadi 256 hari maksimum. Dan di dalam Perpres itu jelas, tanggung jawab dari masing-masing tahapan itu ada. Kemudian yang kedua adalah mengenai tata ruang. Tata ruang selama ini masalah hutan lindung, masalah apa, dan RT RW, ini semua akan di-solve. Jadi titik-titik pembangkit dan juga transmisi ini akan masuk ke dalam tata ruang nasional, sehingga dimungkinkan nantinya kalau ada yang nggak match itu dilakukan perubahan. Dan khusus untuk energi baru terbarukan seperti air, angin dan juga panas bumi yang ada di dalam kawasan suaka alam itu diperbolehkan. Selama ini salah satu kendala untuk panas bumi adalah itu. Nah, itu nomor 2. Nomor 3 adalah mengenai dukungan pendanaan. Diberikan PMN, kemudian jaminan dari pemerintah, dan yang ketiga adalah dimungkinkan dividennya itu kemudian digunakan untuk investasi. Dan yang keempat yang paling penting buat seluruh jajaran PLN, ini adalah kepastian hukum dalam masalah penyelesaian permasalahan hukum. Jadi penyelesaian permasalahan hukum terkait dengan pembangunan kendaraan ini akan dilakukan dengan menggunakan hukum korporasi terlebih dahulu. Nanti jadi hukum korporasi ini diselesaikan nanti dengan departemen terkait. Kalau teknis dengan SDM, kalau terkait korporasi adalah dengan BUMN. Tadi Ibu menyebut-nyebut soal dividen nih. Berapa sih Bu dividen yang diberikan PLN kepada pemerintah selama ini, yang terakhir saja yang disetor? Terakhir itu sekitar 4,5 triliun. Berapa? Jadi tahun lalu sekitar 4,5 triliun. Iya. Yang kita berikan kepada negara. Nah, nantinya akan dijadikan investasi itu secara total atau nanti dikurangi 50%, 60%? Ya, kami harapkannya total. Karena kan dana yang diperlukan untuk 35.000 dan juga transmisi 46.000 km sirkuit itu cukup besar. Sehingga kita berharap dengan adanya PMN, kemudian dividen dan juga tentu PLN harus melakukan banyak efisiensi untuk meningkatkan profitability-nya. Dari ketiga hal itu kita harapkan bisa memperkuat struktur permodalannya PLN. Ini banyak sekali sepertinya dukungan yang sudah diberikan pemerintah ya, tidak hanya dari permodalan tapi juga dari kepastian hukum. Nah, apakah ini semua sudah cukup atau masih perlu dukungan lain lagi dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional? Namun kita tahan dulu jawabannya, Ibu. Kita harus jeda sejenak. Pemirsa, kami akan kembali, tetaplah bersama kami.